Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah yang akan dilayani oleh seksi pelayanan remaja pemuda menjadi sekolah GKR Langka. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengikuti ibadah dari rumah melalui akun Facebook GKR Langka. Liturgi yang kita gunakan pada pagi hari ini yaitu liturgi ibadah minggu versi keluarga. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita sadar sejenak. Bapak Ibu Saudara, sudah bangkit berdiri, kita akan bersama menghabiskan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekali. Amin. Kita silakan dulu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 7 bait yang pertama dan yang kedua, Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah kami pengasih dan penyayang, kami datang kepadamu di hari ini dengan rasa syukur dan sukacita, karena bagaimana Engkau yang telah mengasihi kami melalui keberadaan pada saat ini. Dan kami datang kepadamu mohon pengampunan atas setiap dosa kesalahan yang kami lakukan di sepanjang hidup kami, melalui tutur kata tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami yang mungkin menyakiti hati orang-orang yang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami membawa dampak yang baik dan pertumbuhan kehidupan kami secara pribadi dan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, ini kami menyerahkan diri kami dengan sepenuh hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk kehidupan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata
kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Kembali kita menyanyi dari Lengkap Hidup Jumat nomor 103 bait yang pertama dan yang kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu yang terhenti dalam hidup kami. Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, meski kami tak layak menerimanya. Biarkanlah melalui firman-Mu kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Syukur bagi Allah yang memberi anugerah. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham yang berbunyi demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbati di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya lampaui malam ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali kemudian beroleh tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini, jawab mereka, perbuatlah seperti yang aku katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapat Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti lunak. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya gigi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu hidangannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dengan mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi
Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangka katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sejauh demikian pembacaan kitab kita, firman itu berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Marilah kita bersama berdiri dan mendengarkan pengakuan umat Kristen kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan yang kudus dan terang, satu Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari Berkat Diwujudkan nomor 103, bait yang ketiga dan yang keempat. Salam Bapak Ibu, Saudara, sedang jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-32 sampai pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Ada beberapa judul yang diperhadapkan kepada kita. Bagian judul yang pertama yaitu belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul, dan yang ketiga, Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai yang memang banyak, tetapi
dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kebebasan, Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami dengan cuma-cuma. Dan biarkanlah Tuhan, apa yang sudah kami dapatkan, yang sudah kami peroleh saat ini, sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi hidup kami, sehingga hidup kami boleh diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Karena itu ajarlah kami untuk melakukan itu semua melalui kehendak-Mu dalam firman Tuhan. Ajarlah kami untuk memaknai secara sungguh kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, agar hidup kami berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuasai kami sekalian yang ada di tempat ini, kuasai sidang jemaat yang ada di rumah yang mengikuti persekutuan pada saat ini. Dalam Yesus Kristus kami mohon berkat pemeliharaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat utama dalam melakukan sebuah pekerjaan, dalam sebuah pekerjaan adalah orang yang mengerjakan itu. Karena itu adalah perihal yang paling prinsip dan penting. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya ingin membuka sebuah lahan pertanian, saya punya lahan, saya punya modal, saya punya bibit, tetapi pasti tidak akan pernah terjadi lahan pertanian itu ketika tidak ada orang yang mengerjakannya, tidak ada orang yang mau melakukannya. Tidak akan pernah terjadi lahan seperti yang saya inginkan. Meskipun saya punya tanah, saya punya benih, dan saya punya modal untuk mengerjakan itu. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengerjakan segala sesuatunya tentu dibutuhkan orang yang bersedia untuk melakukan pekerjaan ini. Bersedia di sini bukan hanya sekedar mau melakukan asal-asalan, tidak, tetapi bersedia. Di dalamnya ada kesiapan, ada kerelaan, ada kesetiaan, ada komitmen, sehingga ia melakukan pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan terlebih daripada itu, tentu orang yang mengerjakan ini juga bukan orang yang sembarangan, juga orang yang tahu, memahami bagaimana bidang pertanian itu, sehingga bibit yang ditanam, dikelola, diatur sedemikian rupa akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Dan Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ada banyak hal yang boleh kita pelajari. Dan salah satunya adalah bagaimana disampaikan kepada kita sekalian bahwa karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuanya, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ayatnya yang ke-36 dari pasalnya yang ke-9 Injil Matius. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat bahwa tuayan itu sangatlah banyak, tetapi
Sehingga akan adanya pekerja-pekerja yang menyelesaikan banyak pekerjaan. Belas kasihan cinta yang mendasari melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan boleh menjadi berkat. Dan ketika bagaimana Yesus dalam perjalanannya, dan jelas di sana ia memiliki 12 rasul yang sudah dipilih olehnya dan kemudian diutus untuk melakukan karya pemberitaan Injil. Dan tentu pilihan itu adalah pilihan yang didasarkan oleh kehendak daripada Yesus Kristus. Mereka dipilih dengan cara yang spesial, dikirim dengan cara yang spesial, dan harapannya ketika mereka diutus tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mereka lulus pada misi pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa bagaimana kita bersama ketika melayani pertama sekali adalah didasarkan kepada cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena tidak banyak orang yang dipilih untuk dipakai melayani Tuhan dalam keberadaan. Ada banyak orang yang punya potensi, mampu di bidang pelayanan tertentu, tetapi ada banyak juga persoalan yang dia hadapi sehingga membuat dia tidak mau melayani. Ada banyak orang yang punya kemampuan lebih dan sangat luar biasa, tetapi juga dengan berbagai banyak alasan ia menolak ambil bagian di dalam pelayanan. Ada banyak hal, banyak alasan. Dan kemudian juga ketika ia sudah dipilih, ketika ia sudah mulai ikut ambil bagian dalam pelayanan, terkadang juga ada motivasi-motivasi terselubung di dalam pelayanan tersebut. Sehingga pelayanan ini tidak didasarkan atas kasih seperti bagaimana awalnya Yesus melakukan pekerjaan karena kasih yang dia miliki. Karena itu berdasarkan cinta kasih, dasar yang utama, pilihan yang ditetapkan oleh Yesus, dan kemudian nasihat-nasihat yang disampaikan dalam pengutusannya menjadi dasar yang kuat bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kita dipilih, kita adalah pribadi yang spesial. Kita semua adalah pribadi yang spesial yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat pilihan. Dan tugas kita saat ini ketika kita sudah dipilih, pertanyaannya dalam tugas ini, siapkah kita menjadi pekerja-pekerja untuk menuai tuaian yang sudah mengalir? Lalu ada jawaban, bersedia, siap untuk menjadi pekerja. Tahan dulu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar siap di bibir kita, tetapi siapkah hati Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh? Karena di dalam kesiapan tadi saya katakan di sana ada kerelaan, ada kesetiaan secara sungguh-sungguh, ada komitmen dan cinta yang mendasari. Sehingga kesiapan kita sungguh-sungguh dari hati kita bahwa saya telah dipilih dan saya ingin melayani dengan sepenuh hati saya, sepenuh hidup saya. Dan bagaimana kita sekarang ketika disampaikan itu menjadi sebuah pertimbangan bagi kita. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, ketika sampai hari ini kita belum mencoba untuk melayani dengan sungguh-sungguh, baik kita sebagai anggota jemaat, sebagai pekerja-pekerja gereja, ketika kita belum melayani dengan sungguh-sungguh, ingatlah bahwa Allah telah mengasihi kita dan Dia telah memilih kita dari banyaknya orang, dari sekian banyak orang menjadi umat pilihan. Akankah kita masih saja mengeraskan hati kita untuk tidak mau tahu atas perkembangan pelayanan? Masihkah kita mengeraskan hati kita untuk tidak menunjukkan potensi yang ada pada diri kita untuk melayani Tuhan? Masihkah kita mengeraskan hati kita untuk mengatakan tidak ketika kita dipanggil ambil bagian dalam pelayanan khusus? Bapak Ibu Saudara,
kita sudah dipilih, ketika kita sudah ditetapkan menjadi pilihan, tugas kita mungkin tidak mudah. Tapi bagaimana Tuhan menjanjikan pertolongan, bagaimana Tuhan menjanjikan perlindungan, bagaimana Tuhan menjanjikan kekuatan, hikmat dan pengetahuan untuk kita menyelesaikan setiap perkara itu. Dan ketika saat ini Bapak Ibu sudah melayani, Bapak Ibu sudah ambil bagian di dalam pelayanan, ambil bagian dalam setiap pelayanan di masing-masing potensi Bapak Ibu saudara sekalian, maka tetaplah komitmen untuk melayani. Jangan menyimpang atau ke kanan ataupun ke kiri. Perintahkanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergilah kepada domba-domba yang hilang, dan biarkanlah mereka kembali kepada sang pemilik. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita bersama-sama kerjakan dengan maksimal setiap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Karena itu bagian kita melayani. Apapun profesi kita pada saat ini, maksimalkan setiap tanggung jawab itu. Karena itu bagian dari pelayanan kita. Dengan demikian, maka hidup kita, maka tugas kita di dalam misi pelayanan itu akan terjadi didasarkan kepada kasih kemurahan Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa, kita berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan bagi kami saat ini. Ajarkanlah kami untuk melihat bahwa banyak tuayan-tuayan yang sudah menguning, yang siap untuk dipanen. Jadikanlah kami penuai-penuai yang tangguh, kokoh dan kuat dengan kesetiaan iman yang kami miliki. Bagaimana Engkau mengutus para murid demikian, kiranya Engkau memberkati kami dengan utusan itu, sehingga atas dasar cinta kasih kami boleh menjadi umat-umat yang Tuhan utus untuk sungguh-sungguh melayani dengan segenap hidup kami. Hingga Tuhan, kami juga berdoa bagi banyak jemaat kami mungkin yang saat ini sudah mulai berpaling daripada Tuhan. Entah itu karena pekerjaan mereka, entah karena itu pasangan hidup mereka, entah karena itu tuntutan kehidupan mereka Tuhan. Dan tempat ini saat ini kami mohon Engkau berkenan, mampukan setiap kami, orang-orang yang ada di sekitar dan di sekeliling kehidupan mereka, boleh menjadi pewarta kabar sukacita dan mengambil kembali mereka yang sudah berpaling, mengembalikan mereka yang sudah pergi dari antara kami. Karena demikianlah kami boleh kembali mengambil domba-domba yang hilang, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan biarkanlah ajar kami untuk menjadi pewarta kabar sukacita bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, melalui tutur kata kami, tindakan kami, kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami untuk terus memperbaiki diri dan hidup kami ya Tuhan, dan utuslah kami untuk senantiasa dipakai oleh Allah. Kami berdoa bagi seluruh bangsa di dunia ini yang saat ini, khususnya bangsa Indonesia, kami tidak berhenti memohon kepada Tuhan, di mana kami sedang memerangi wabah virus COVID-19. Tolonglah masing-masing kami untuk sadar akan tanggung jawab kami, bersama-sama berusaha untuk memutus rantai penyebaran virus ini, taat terhadap peraturan pemerintah, dan terlebih menjaga diri kami dengan maksimal, sehingga kami boleh melindungi orang-orang di sekitar kami dengan cinta dan kasih. Tolonglah setiap orang yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian dalam memutus rantai penyebaran virus ini. Biarkanlah Tuhan memberkati mereka, dan tanggung jawab
gedung-gedung gereja yang mungkin saat ini tidak dapat melakukan persekutuan seperti sedia kala. Begitu pula bagi para jemaat. Ajarkanlah kami tetap memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Meski kami tidak berjumpa dalam persekutuan seperti biasa, tapi ajarlah kami untuk terus meningkatkan hati kami di dalam Tuhan. Kami lebih mengeratkan hubungan keluarga kami, saudara kami di dalam doa kepada Tuhan. Engkau juga ajarkan kami untuk melihat hari-hari baik yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi banyak saudara kami yang mungkin sudah terpapar virus ini. Tolonglah mereka agar mereka memiliki semangat hidup yang kuat, sehingga mereka boleh tetap memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Telangka ini Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan dalam perkara sulit yang boleh kami hadapi bersama. Kami boleh terus saling menopang, saling menguatkan, saling memberi cinta kasih, saling membagi, sehingga kami hidup dalam kasih yang utuh. Setiap rencana-rencana ke depan, bagaimana kami juga akan menghadapi new normal, ajarlah kami untuk tidak gegabah mengambil setiap keputusan ya Tuhan, sehingga keputusan yang kami ambil tidak merugikan siapapun. Biarkanlah Tuhan menolong kami, dan biarkanlah Kau berkati setiap orang yang saat ini ambil bagian dalam persekutuan minggu, dimanapun mereka berada dan bagaimanapun cara mereka, agar kami tetap mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh diutus untuk memberi diri dipakai oleh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini, dan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mempersembahkan persembahan syukur. Namun dengarkanlah karena semangat persembahan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya dapat mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Terimalah persembahan ini yang kami berikan dengan sukacita. Dalam Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Sementara Bapak Ibu saudara-saudari mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Hidup Jemaat 403, Hujan Berkat dan Tercurah, baik yang pertama dan yang kedua. Pada bagian yang kedua, setiap jemaat diundang untuk berdiri. Kita
Bapak Ibu Saudara undang balik berdiri, kita akan bersama akhir ibadah kita dengan jemaat berkat. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan